menuliskan hadis. Pada saat itu ada faktor yang mendorong Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan pengkodifikasian. Di antaranya, yang pertama, munculnya kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Yang kedua, munculnya kekhawatiran akan hilangnya para hadis karena banyaknya para sahabat yang meninggal dunia akibat usia lanjut dan peperangan. Yang ketiga, semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis. Yang keempat, semakin luasnya daerah kekuasaan Islam disertai dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Selanjutnya, periode hadis. Periode hadis yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada periode pertama, Rasulullah SAW menyampaikan hadis dengan cara lisan dan perbuatannya yang disampaikan kepada para sahabatnya. Pada masa ini, sahabat menerima hadis dengan cara menghafalkan dan menuliskan saat memiliki kesempatan untuk melakukannya. Penulisan hadis pada masa awal perkembangan hadis sangat terbatas, mengingat bahwa terdapat pelarangan mengenai penulisan hadis sebelum kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pada saat itu melarang dalam penulisan hadis karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, dikhawatirkan para sahabat akan mengalami kerancuan dan tidak bisa membedakan mana yang ayat Al-Quran dan mana yang hadis Nabi SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW khawatir hadis tercampur dengan Al-Quran yang saat itu masih dalam proses penurunan wahyu. Yang ketiga, Rasulullah mengkhawatirkan masyarakat akan lebih fokus pada hadis dibandingkan dengan Al-Quran. Periode kedua yaitu pada abad pertama Hijriyah, pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini dinamakan dengan tastabut wa al-iflal min al-riwayah, yaitu pematrian dan pembatasan atau penyedikitan riwayat. Bersamaan dengan meluasnya penyebaran Islam, maka turut menyebar pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, maka periwayatan hadis pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Yang ketiga, pada masa tabi'in, yaitu pada akhir abad 1 Hijriah. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengkoleksi dan mencatat hadis adalah melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Kemudian mereka mencatat apa yang didapat dari pertemuan tersebut. Pada masa ini, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah Islam sehingga para tabi'in dapat mempelajari hadis dari mereka. Penyebaran hadis pada masa tabi'in meliputi Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Andalus, serta Yaman dan Khurasan. Periode keempat yaitu pada abad kedua Hijriyah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada periode ini, hadis-hadis Rasulullah mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi. Kitab-kitab pada abad ini belum disusun secara sistematis. Pada periode ini, penyusunan hadis dilakukan oleh ulama dengan mengkategorikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kitab-kitab yang berisi hadis Nabi semata. Yang kedua, kitab-kitab hadis Nabi yang bercampur dengan keputusan resmi para khalifah, sahabat lainnya, serta para tabi'in. Kodifikasi pada pertengahan awal kedua Hijriah ini belum ada pemisahan antara hadis sahih, dhaif, dan maudhu'. Periode kelima yaitu pada abad ketiga Hijriah, yaitu masa penyaringan dan penyempurnaan hadis. Perkembangan ilmu keislaman pada abad ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang ilmu hadis. Pada masa ini, kitab yang berisi hadis Rasulullah telah dipisahkan dari qaul sahabat dan fatwa tabi'in dan sudah dipetakan mana hadis sahih, dhaif, dan maudhu'. Periode keenam yaitu pada abad keempat sampai 6 Hijriah, yaitu adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunannya. Periode ini sudah tidak ada penulisan hadis, hanya saja mengembangkannya, dibuat ikhtisar dan mengembangkannya. Periode ketujuh yaitu pada abad ke-7 Hijriah. Pada periode ini sudah ada pembuatan kitab syarah dan sudah ada penjelasan tentang kandungan-kandungan hadis. Menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab yang sudah ada, mentakhrij hadis dalam kitab tertentu, dan membahas kandungan kitab-kitab hadis pada masa periode ke-7 ini.